Mbak Adi, apa kabar Indonesia Malam? Sekarang saya kembali ke Pak Gembong. Pak Gembong, selain nama Ahok ini kan nama-nama yang juga santer dari PDIP secara internal, ini kan juga ada nama Gibran, ada nama Bu Risma. Nah, seberapa percaya diri bahwa PDIP bisa mengusung nama tersebut dan bisa menggait hati dari warga DKI Jakarta, mengingat tadi sudah ada quote and quote dari Mas Wasis, tunggu dulu. Orang Jakarta ini karakter pemilihnya ini adalah sedikit irasional. Sebagus apapun figurnya, kalau ada sesuatu hal yang menyinggung beberapa faktor mungkin mengenai suku, agama, dan ras dan lain-lain, buyar itu semua. Bagaimana Pak Gembong? Yang pertama kita sampaikan bahwa PDI Perjuangan memiliki banyak kader, para kepala daerah yang kita anggap, sekali lagi kita anggap berhasil memimpin wilayah. Jadi itu sebagai modal dasar mereka untuk bisa kita evaluasi, untuk bisa kita inventarisasi, untuk bisa bertarung di Jakarta. Yang pertama. Makanya DPD DKI Jakarta sedang menginventarisasi masalahnya apa sih Jakarta yang utama. Ketika kita sudah tahu masalahnya, maka kita carikan sosok yang paling tepat untuk bisa mengeksekusi masalah itu. Yang menjadi persoalan sekarang adalah tidak ada eksekusi kan. Jadi persoalan sekarang kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan saat ini yang tidak kunjung bisa diselesaikan adalah harmonisasi antara pusat dan daerah. Maka ke depan kita akan mencarikan sosok yang paling tepat untuk bisa mengeksekusi dua hal itu. Gitu loh Mbak. Jadi pengalaman para kader PDI Perjuangan yang berhasil memimpin wilayah, saya kira itu menjadi modal dasar untuk bisa kita majukan nanti bertarung di Jakarta. Okay. Soal Jakarta tadi disampaikan pemilih iras, saya kira tidak. Saya masih yakin, bahkan aku yakin 2024 rasionalitas masih menjadi faktor penentu untuk bisa bertarung di Jakarta. Seperti itu Mbak. Kalau Mas Wasis setuju tidak sih sebenarnya apa sih membuat seseorang bisa menjadi DKI 1? Apakah karena partai politiknya kerja keras untuk membuat masyarakat DKI Jakarta datang ke TPS pilih calon yang mereka usung? Atau memang ada faktor pengalaman, kapabilitas, elektabilitas, bagaimana? Berbicara pemilih Jakarta itu cenderung unik sebenarnya. Kalau dalam kajian politik itu tidak homogen, tapi lebih ke heterogen. Kita tidak bisa memukul rata kecenderungan pemilih itu akan sama. Sehingga kalau tadi dikatakan akan rasional di 2024, itu kembali lagi ini yang dimaksud segmen pemilih yang mana dulu. Karena lagi-lagi segmen pemilih itu yang menentukan besaran margin dari pemilih itu, apakah memang dia 50% dari warga Jakarta atau mungkin 20% atau 30%. Karena lagi-lagi klaim-klaim seperti ini memang selalu saja digunakan oleh para politisi untuk bisa mengangkat citra. Tapi kalau kita lihat secara metodologis atau secara riset, belum tentu semua besaran pemilih itu akan memilih dari calon yang diinginkan oleh partai. Oke, berarti kalau mungkin Gerindra dulu deh, Pak Riza, sekarang menjabat, sering muncul di mana-mana. Pun kansnya belum bisa kita katakan punya keterpilihan yang besar juga kan? Atau bagaimana? Lagi-lagi kalau kita membaca elektabilitas kandidat di Jakarta kan belum pernah ada yang sampai 2 periode. Jadi dari pasca Bang Yos ya. Artinya memang kalau kita lihat dari masa ke masa ini kan pemilih Jakarta kan fleksibel. Sehingga kalau kita katakan tadi pemilih yang kandidat yang teknokratis atau yang populis, ya belum tentu. Karena lagi-lagi narasi isu itu yang membingkai preferensi pemilih. Nah, bagaimana nih Pak Purwanto? Berikan tanggapan, berkiprah saat ini di pemerintahan di DKI Jakarta pun belum tentu jadi faktor utama untuk Pak Riza ini. Adakah punya calon lain juga selain Pak Riza? Atau mungkin Pak Riza menjadi kans yang utama atau bagaimana? Saya melihat bahwa Pak Riza memang memiliki modal yang cukup untuk melanjutkan. Dan memang DPP Partai Gerindra belum menunjuk secara resmi mengeluarkan statement DPP Partai Gerindra untuk mengeluarkan siapa kandidat yang akan diusung untuk 2024. Sebagai partai pengusung Anies Sandi, kami sepakat untuk tetap komitmen sampai dengan selesai Pak Anies di Oktober 2022. Secara hitung-hitungan, memang kami melihat banyak kader di Partai Gerindra, pun tidak terkecuali Pak Riza sebagai Ketua DPD Partai Gerindra
beliau sekarang sudah cukup bisa beradaptasi dengan sangat baik dan bisa memainkan perannya untuk bisa menutup ruang-ruang kosong Pak Anies di periode sekarang. Dan menurut saya itu sebuah modal yang sangat cukup. Dan Jakarta memang amat sangat mungkin terbuka gitu loh. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Wasis bahwa pemilih Jakarta itu irasional, saya melihatnya justru bukan irasional, tapi justru kita harus pandai memetakan di mana daerah yang demografi politisnya berbeda-beda. Satu wilayah di Jakarta bisa berbeda demografi politisnya. Dan kita bisa melihat kalau dikerucutkan kembali pada irisan yang lebih kecil, justru kita malah bisa melihat nanti mana yang kultur sosialnya pragmatis, mana yang memang masih sangat idealis. Nah itulah, dari situ partai politik akan bisa melihat calon kandidat yang akan dijual kepada publik Jakarta ini yang mana yang memenuhi selera. Kan seperti itu. Iya, ibaratnya kalau untuk Pilkada DKI Jakarta ini bukan arena pertarungan yang biasa-biasa saja. Ini berat pemirsa. Nggak bisa kemudian kita bangun tidur, mimpi pengen jadi gubernur DKI Jakarta terus kesampaian. Partai politik yang sudah firm saja punya kegalauan luar biasa. Saya tanya ke PSI, Mas Rian. Nama Mas Rian juga sudah santer ini untuk dari PSI dicalonkan DKI Jakarta, bahkan juga Grace Natali. Seberapa percaya diri PSI mengingat PDIP, Gerindra saja pun kansnya belum tentu besar, apalagi PSI, bagaimana? Kami yakin elektabilitas PSI semakin meningkat dari waktu ke waktu, survei juga menunjukkan hal itu. Kami juga sebagai partai yang masih baru satu siklus pemilu, itu tadi kami sangat terbuka untuk menjaring kandidat-kandidat terbaik nasional untuk masuk menjadi gubernur DKI gitu. Misalkan kami punya kader-kader yang baik, tadi Mbak sudah sampaikan misalnya ada Grace Natali gitu ya, mantan ketua umum kami. Tapi misalkan di luar PSI misalkan Mbak, di barisan Menteri Muda Jokowi misalkan, ada nama seperti siapa Erick Thohir, saya pikir pencapaiannya luar biasa gitu ya. Bahkan ada juga misalkan yang sekarang Menteri Pariwisata, Pak Sandi Uno misalkan. Jadi kan ada kandidat-kandidat lain yang hebat-hebat, Pak Ridwan Kamil misalkan. Itu juga kandidat yang sangat baik gitu. Jadi PSI adalah partai yang terbuka, kami terus-menerus meyakinkan warga Jakarta bahwa memang kami adalah banyak diisi oleh anak muda, tapi anak muda bukan adalah halangan dan hambatan gitu. Justru muda itu membawa semangat yang baru gitu ya. Kami yakin kok Jakarta itu butuh pembaruan, Mbak. Jakarta nggak bisa cuma biasa-biasa aja seperti sekarang gitu ya. Jakarta nggak bisa dipimpin oleh gubernur yang hanya jago wacana dan kata-kata gitu ya. Warga Jakarta itu kritis kok, mereka bisa melihat kok sekarang itu kerja nyata di lapangan minim misalkan. Rumah DP 0 dijanjikan gagal misalkan, sumur resapan gagal. Jadi ini saya yakin jadi catatan warga Jakarta untuk nanti figur 2024 mendatang. Oke, sekarang saya kembali ke Pak Gembong. Pak Gembong, kalau misalnya saya minta tanggapan apa yang dikatakan oleh Pak Mas Wasis di sini adalah bahwa popularitas, elektabilitas partai politik dan juga kerja-kerja yang baik dari para kader untuk mengajak masyarakat DKI Jakarta datang ke TPS untuk memilih apa yang sudah diinginkan oleh partai politik itu nggak jadi faktor penting, itu tidak jadi faktor utama. Isunya dulu apa dulu, kemasannya seperti apa. Nanti saya minta tanggapannya usai jeda berikut.